Marhaban ya Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah dengan tetap menjaga kesehatan diri. Dapatkan informasi seputar kesehatan selama bulan suci Ramadan dengan like, komen, dan subscribe kanal YouTube RS Pelni. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Buka pakai apa lu, Ki? Pakai gorengan, Kak. Ih, mana vitaminnya? Ini penuh dengan vitamin, Kak. Ini ada tempe, protein. Ada bakwan nih dengan sayuran. Ada ubi, karbohidrat. Ah, ngarang lo. Mending lo lihat YouTube RS Pelni yang membahas tentang dampak kebanyakan gorengan saat berbuka. Selamat pagi sahabat Rusni. Selamat menjalankan ibadah puasa. Perkenalkan, saya Dr. Eva Kurniawati, Magister Gizi, Spesialis Gizi Klinik. Menu berbuka puasa yang seringkali dihidangkan adalah gorengan. Yuk kita lihat kandungan nutrisi yang ada di gorengan itu sebenarnya apa saja. Kalau teman-teman sahabat Rusni membuat gorengan, maka bahan-bahan yang kita perlukan adalah 1 tepung, 2 minyak, dan 3 adalah bahan utama untuk membuat gorengannya itu. Bisa berupa ubi, bisa berupa pisang, singkong yang merupakan golongan karbohidrat, atau mungkin beralih ke golongan protein seperti tahu, tempe, dan ada juga yang bilang bahwa gorengan itu sehat loh dok, karena dia terbuat dari sayur. Jadi karena misalnya contohnya adalah bakwan sayur, seperti itu. Saya akan memulai membahasnya dari yang poin ketiga tadi, yaitu adalah bahan utama untuk membuat gorengannya. Kalau teman-teman lihat, sebenarnya walaupun memang termasuk ke dalam golongannya adalah protein, tetapi jumlahnya itu tidak cukup untuk memenuhi kadar protein hariannya. Jadi kalau kita dikonversikan lagi ke dalam kandungan kalori per tiap dari gorengannya, maka yang menjadi dominan itu adalah golongan lemak, seperti itu ya. Kemudian kalau yang tadinya adalah menggunakan bahan yang karbohidrat lagi, berarti tanpa sadar yang sahabat Rusni konsumsi itu adalah double karbo. Karena 1 tepung itu sudah pasti adalah karbohidrat. Kemudian jika menggunakan ubi atau misalnya singkong atau bahkan pisang seperti itu, maka yang teman-teman masukkan ke dalam tubuh itu adalah karbohidrat kembali. Jadi sudah ada double karbo dan ditambah lagi dengan lemak. Kemudian kalau misalnya menggunakan sayur, seberapa banyak sebenarnya sayur yang teman-teman pakai? Tentu saja kalau kita review lagi, maka jumlahnya tidak akan mencukupi kebutuhan serat dalam harian yang teman-teman perlukan. Kita telik lebih jauh lagi mengenai tepung. Tepung adalah karbohidrat sederhana. Sudah mudah sekali untuk diserap oleh tubuh, maka untuk merubah menjadi energi itu sangat cepat. Kalau kita konsumsi tepung ini dalam jumlah yang banyak, maka sebenarnya tubuh disuplai oleh kita itu energi yang cukup besar juga nantinya. Penghasilan energinya akan menjadi cepat. And resources untuk energinya menjadi banyak. Kalau tidak segera dipakai oleh tubuh kita, maka tubuh akan men-switch-nya, menyimpannya ke dalam bentuk lemak, sehingga potensi untuk mengalami kenaikan berat badan dengan konsumsi yang berlebihan menjadi tinggi. Kedua, dengan konsumsi tepung yang banyak, maka akan meningkatkan kadar trigliserida di dalam darah, yang akan meningkatkan resiko untuk terjadinya penyakit jantung maupun pembuluh darah lainnya. Kita lihat lagi dari sisi minyak.
minyak yang sering kali kita pakai itu adalah minyak kelapa sawit. Di mana minyak kelapa sawit ini dengan pengolahan deep fried, maka ia akan menjadi lemak trans. Lemak trans ini akan meningkatkan faktor resiko untuk penyakit jantung dan juga pembuluh darah. Tepung juga dapat meningkatkan kadar gula darah dengan cepat, sehingga bila dikonsumsi dalam jumlah yang banyak, maka akan meningkatkan resiko terjadinya penyakit kencing manis. Konsumsi gorengan yang berlebihan pada saat berbuka puasa bagi mereka yang sensitif untuk lambungnya, itu juga dapat mengakibatkan rasa seperti terbakar di ulu hati, kemudian ada sensasi asam yang naik ke tenggorokan, juga ada perut kembung seperti itu yang dapat menyebabkan gangguan untuk beribadah selanjutnya, misalnya ibadah taraweh seperti itu. Kemudian dari minyak yang dipanaskan berulang kali juga akan menimbulkan senyawa yang bernama akrolein dan itu juga akan membuat rasa gatal di tenggorokan. Jadi buat sahabat Rusni, supaya ibadah puasanya lancar, tetap sehat, berat badan terkontrol, yuk kita batasi gorengan, pilih makanan yang lengkap, sehat, seimbang dengan pengolahan makanan tanpa goreng. Awalilah berbuka dengan minum air putih hangat terlebih dahulu, dilanjutkan dengan kurma 3 buah atau buah potong atau buah segar. Kemudian setelah ibadah, bisa lanjut ke makan utama yang terdiri dari karbohidrat nasi misalnya, kemudian sayur usahakan jumlahnya 2 kali dari nasi, lauk pauk yang tanpa digoreng seperti ayam bakar atau ikan bakar atau sup ayam atau misalnya soto tanpa santan. Jika memang masih lapar, maka silakan konsumsi buah lagi. Demikian tips dari saya, salam sehat.